Dalam rangka meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, Kementerian ATR BPN turut berkontribusi dalam mewujudkan transformasi digital dalam bentuk layanan informasi pertanahan elektronik. Layanan informasi pertanahan elektronik merupakan proses memberikan informasi secara elektronik meliputi konfirmasi kesesuaian data fisik dan data yuridis sertifikat hak atas tanah. Melalui layanan ini, Kementerian ATR BPN berkolaborasi dengan mitra kerja seperti PPAT, jasa keuangan, dan instansi pemerintah untuk mewujudkan layanan ini menjadi lebih baik. Dengan adanya layanan informasi pertanahan elektronik ini, Kementerian ATR BPN benar-benar hadir di tengah masyarakat dan berkomitmen menjadi solusi dalam setiap permasalahan pertanahan yang ada. Saya Suyus Windayana, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Kementerian ATR BPN telah meluncurkan 4 layanan elektronik untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan. Keempat layanan elektronik tersebut adalah hak tanggungan secara elektronik, pengecekan sertifikat hak atas tanah, layanan zona nilai tanah, dan pembuatan surat keterangan pendaftaran tanah. Layanan elektronik tersebut mulai diuji coba pada bulan September tahun 2019 di 42 kantor pertanahan sebagai pilot project. Sejak Juli 2020, layanan ini sudah diimplementasikan secara nasional dan terbukti sangat membantu pelaku usaha dan masyarakat selama masa pandemi COVID-19. Tercatat sejumlah 1,6 juta sertifikat hak tanggungan elektronik telah diterbitkan sejak diluncurkannya layanan ini. Layanan informasi elektronik bahkan mengalami peningkatan di masa pandemi, yaitu mencapai 5 juta layanan. Ini merupakan perubahan nyata dari layanan manual ke layanan elektronik sehingga lebih transparan, ekonomis, mudah, handal, dan memberikan kepastian hukum. Saya mendukung pengembangan layanan elektronik ini agar tidak berhenti pada 4 layanan tersebut. Layanan lainnya seperti peralihan hak atas tanah, peningkatan hak, dan lain sebagainya harus juga dapat ditransformasikan ke arah layanan digital, sehingga sektor pertanahan dapat menyumbang perbaikan pada iklim investasi di Indonesia. Selamat datang di Kantor Pertanahan Kota Magelang. Kami siap melayani masyarakat Kota Magelang dengan cepat, mudah, dan seramah mungkin dengan mengedepankan nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional yang melayani profesional dan terpercaya. Selamat siang semuanya, saya Aisyah bersama rekan-rekan saya melaporkan langsung dari Kantor Pertanahan Kota Magelang, tempat di mana pelayanan dan juga inovasi terus dikembangkan untuk mempermudah pengurusan baik aktivitas dan juga sertifikasi pengurusan pertanahan bagi masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Magelang merupakan instansi di bawah naungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang bertugas untuk mengelola urusan pertanahan di wilayah Kota Magelang dengan visi mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional dan berkeadilan. Kantor ini menyediakan layanan utama seperti penerbitan sertifikat tanah, pengukuran, konsultasi, dan penyelesaian sengketa. Kantor Pertanahan Kota Magelang ini didukung oleh inovasi layanan online seperti Si Ketuk Magelang. Adanya program Wafaturi atau layanan validasi 7 hari, ada layanan balik nama sertifikat 4 hari, dan ada juga Lagawi atau layanan ganti wilayah. Sehingga dengan adanya inovasi ini dapat mempermudah akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pertanahan tanpa harus datang langsung ke kantor.
Kantor Pertanahan Kota Magelang menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung layanan pertanahan, seperti ruang pelayanan publik, loket layanan, ruang konsultasi, layanan pengukuran dan pemetaan, area tunggu, kemudian ramah disabilitas seperti kursi roda, pojok bermain, toilet dan musola serta akses ke layanan digital melalui Siketuk Magelang. Semua fasilitas ini mendukung kemudahan masyarakat dalam pengurusan pertanahan. Hari ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana kantor pertanahan menghadirkan layanan yang responsif dan juga inovatif. Serta kita akan mendengar langsung bagaimana dari pihak kantor dan juga masyarakat mengenai pengalaman mereka. Untuk informasi lebih lanjut, saya akan menghubungkan Anda dengan rekan saya, Elok dan Putri, yang saat ini sudah bersama dengan perwakilan dari pihak kantor. Substansi Kepegawaian dan Umum. Jadi seluruh pertanahan itu ada aturannya, baik standar pengawasan, pengawasan apa aja, terkait waktu penyelesaian, terus syarat-syaratnya apa aja, itu ada di Peraturan Kepala Daerah Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010. Itu kalau sejumlah layanan yang kita layani itu kita belum melakukan itu pengaduan bisa dari berbagai kanal dari WA itu ada terus surat tentang itu bisa ya selama kanal pengaduan yang kementerian itu ada juga ya itu ada di pengaduan jadi kita sudah tersisih di kantor Kementerian Agraria ini ada WhatsApp pengaduan nah ini dari pusat biasanya terus langsung dikirim ke kota kalau di kantor pengaduan seperti itu selanjutnya juga ada kantor pengaduan dari lapor Go ID itu ya itu sih sesuai dari arahan dari Kementerian Pusat kita sudah ada sertifikat komunitas. Nah ini mulai bulan Mei kemarin kita sudah launching jadi seluruh sertifikat yang diterbitkan di dalam pertanahan ini dari bulan Mei itu kita sudah sertifikat sistemnya seperti apa itu kita itu dari pusat secara administratif pelayanan di kantor pertanahan dan sertifikat itu harus diganti jadi apa kalian misal yang tadinya sertifikat itu memang tidak sementara tidak biasanya yang itu adalah di tiga usaha itu harus dilakukan layanan bagi Dengan sertifikat tanah elektronik, pendaftaran tanah menjadi efektif dan efisien. Tidak perlu cemas apabila terjadi bencana lokal. Data sertifikat tanah elektronik akan tetap aman tersimpan pada sistem Kementerian ATR BPN. Akses informasi sertifikat tanah bisa dilakukan melalui aplikasi Sentuh Tanahku, kapanpun dan dimanapun. Jika diperlukan, masyarakat bisa mendapatkan hasil cetak sertifikat elektronik tersebut dengan menggunakan security paper. Sebelum penerapan sertifikat tanah elektronik, Kementerian ATR BPN telah lebih dahulu melakukan digitalisasi sertifikat hak tanggungan. Sertifikat elektronik hak tanggungan ini telah terintegrasi sepenuhnya dengan layanan elektronik, seperti pengecekan elektronik dan surat keterangan pendaftaran tanah elektronik, pendaftaran hak tanggungan elektronik, dan lain sebagainya. Diterapkannya 4 layanan elektronik ini telah berhasil mengurangi jumlah antrian di loket kantor pertanahan hingga 40%. Melalui keberhasilan transformasi digital yang telah dilakukan, Kementerian ATR BPN semakin bersemangat untuk meluncurkan sertifikat tanah elektronik dalam rangka memberikan kemudahan dan keamanan bagi pemilik tanah dengan pelayanan berstandar dunia. Keamanan sertifikat elektronik ini dijamin dengan fitur keamanannya berupa fluorescent ink green pada kertas yang digunakan untuk mencetak, QR code,
yang hanya dapat dibuka dengan aplikasi Sentuh Tanahku yang merupakan aplikasi resmi dari Kementerian ATR BPN, serta perlindungan tanda tangan elektronik pada dokumen sertifikat tanah elektroniknya. Aman dengan sertifikat elektronik. Jadi gini, pada ekonomi lagi itu dari tahun 2021 kita mendapat penilaian di bidang inovasi dari Kementerian. Nah, satu inovasi yang mau kita terapkan itu adalah laboratori layanan validasi 3 hari. Terus yang kedua, layanan balik nama sertifikat 4 hari, di mana pelayanan sesuai aturan yang saya berikan tadi itu kan 7 hari, tapi kita bisa cepat sampai 4 hari isinya. Patri, layanan balik nama sertifikat 4 hari. Inovasi optimalisasi waktu penyelesaian layanan jual beli, waris, dan pembagian hak bersama yang semula 5 hari menjadi 4 hari. Inovasi ini kami laksanakan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian waktu kepada pemegang hak atas tanah dalam melakukan proses balik nama. Lavaturi, layanan validasi 7 hari, merupakan inovasi kami sebagai wujud komitmen untuk menyelesaikan validasi buku tanah dan surat ukur dalam waktu 7 hari. Dengan inovasi Lavaturi, diharapkan seluruh buku tanah dan surat ukur tercatat dan terdata secara valid dan sempurna, serta mendukung terwujudnya Kota Magelang lengkap di tahun 2023. Inovasi tadi ya tentu bisa jadi efisiensi waktu nantinya. Jadi yang tadinya 7 hari jadi 4 hari seperti itu. Terus layanan kita juga selain pelayanan di kantor, kita juga ikut ada pelayanan di mall pelayanan publik. Nah kita juga bisa tuh pemohon bisa ke sana, layanan seperti konsultasi, banyak juga sih yang masyarakat pada kesana. Pemohon yang mengambil produk, kita melakukan survei kepuasan di depan itu, di loket itu. Jadi kita harapkan mengisi survei kepuasan. Nah, survei kepuasan ini juga taraf juga sampai ke pusat. Keterbukaan informasi publik kita sudah melaksanakan ya dari sosial media, Instagram, seluruh sosial media. Jadi Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Nah, 5 media sosial ini kita sudah mencantumkan lah, maksudnya kita mencantumkan link seperti apa aja syarat-syaratnya ketika pemohon itu melakukan pelayanan apa, di situ sudah tercantum semua syaratnya, biayanya, waktunya seperti itu. Di website itu ada simulasi biaya. Jadi misal kita mau melakukan jual beli nih, peralihan hak jual beli, itu biayanya berapa, di situ ada simulasinya. Karena biaya yang terbit itu PNBP ya biasanya, PNBP yang terbit itu tergantung dari luas tanahnya, lokasi tanahnya, terus harga tanahnya. Baik, kesimpulan wawancara kami dengan pihak Kantor Pertanahan Kota Magelang menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Di Kantor Pertanahan Kota Magelang terdapat kurang lebih 50 jenis layanan dengan penyelesaian dan juga persyaratan yang sudah ditetapkan. Kemudian di Kantor Pertanahan Kota Magelang juga memiliki beberapa program inovatif seperti Lavaturi atau layanan validasi 7 hari, kemudian terdapat Lagawi atau layanan ganti wilayah, dan juga layanan balik nama sertifikat 4 hari. Di Kantor Pertanahan Kota Magelang juga dapat melakukan proses pengaduan melalui WhatsApp, surat, email, maupun kanal pengaduan kementerian dan juga lapor.co.id. Di Kantor Pertanahan Kota Magelang juga sudah melakukan survei secara rutin kepada pelanggan terhadap kepuasan pelanggan melalui loket-loket yang tersedia.
Nantinya data survei tersebut akan dimasukkan ke data pusat yang nanti bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi layanan jika diperlukan. Terkait dengan bidang teknologi sendiri, sejak Mei, Kantor Pertanahan Kota Magelang sudah mengimplementasikan sertifikat elektronik. Di Kantor Pertanahan Kota Magelang juga memanfaatkan berbagai platform digital termasuk seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter ataupun sekarang X, dan juga TikTok, dan juga situs web yang nantinya di dalamnya disediakan akses ke syarat-syarat layanan dan juga informasi biaya jual beli. Baik pemirsa, selanjutnya saya akan menghubungkan Anda dengan rekan saya Ulia yang akan berbincang langsung dengan beberapa pelanggan di lokasi. Bersama dengan saya meliputi Kantor Pertanahan Kota Magelang, saya akan berbincang dengan beberapa pengunjung yang ada di sini. Sebelumnya, kami ini siapa? Mbak Sabrina sendiri udah sejak kapan menjadi pelanggan Kantor Pertanahan Kota Magelang? Dari 2 Agustus. Apakah dari awal sampai sekarang itu ada perubahan terkait layanan kantor pertanahan yang dapat dirasakan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan? Kalau dari 2 Agustus sampai sekarang itu ya lumayan ada perubahan sih. Terus apakah ada harapan atau yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan kantor pertanahan Kota Magelang agar lebih baik lagi guna membangun peningkatan kualitas layanan kantor pertanahan? Kalau untuk peningkatannya, saya sarannya sih kalau misal ada berkas yang masuk, diharapkan ada SOP-nya berapa hari kerja, berapa hari kerjanya itu sampai berapa hari. Sejak kapan Ibu menjadi pelanggan di kantor pertanahan Kota Magelang ini? Sudah lama Mbak, 10 tahunan lebih. Terus selama 10 tahun itu apakah ada perubahan yang dapat dirasakan dalam pelayanan kantor pertanahan yang diberikan dari awal sampai sekarang? Terus apa aja yang menurut Ibu atau harapan yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan kantor pertanahan agar lebih baik lagi guna membangun meningkatkan kualitas layanan kantor pertanahan? Ya untuk sistemnya mungkin perlu ditingkatkan lagi, misalnya kalau ada tugas kembali gitu kayak tadi Mbak Intan ada info ya, kita di WA kita langsung jadi cepat gitu. Itu aja Mbak. Bapak sendiri udah dari kapan menjadi pelanggan di kantor pertanahan Kota Magelang? Lama. Terus apakah ada perubahan yang dapat dirasakan dalam pelayanan kantor pertanahan yang diberikan dari awal? Ya, sudah terbuka. Ya, sekarang terbuka. Terus apa saja yang menurut Bapak atau harapan yang perlu ditingkatkan dalam pelayanan kantor pertanahan Kota Magelang agar lebih baik lagi guna membangun meningkatkan kualitas layanan kantor pertanahan? Transparansi. Ya, Ada lagi Pak? ya. Jadi tarifnya itu tarif itu ya transparan jelas. Baik, berdasarkan wawancara dengan pelanggan, pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Magelang sendiri sudah menunjukkan perbaikan secara positif. Namun, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan terkait keterbukaan, terutama dalam hal penyampaian informasi status pengurusan melalui WhatsApp. Nah, pelanggan berharap adanya peningkatan dalam hal transparansi, terutama terkait informasi mengenai waktu penyelesaian layanan atau berkas dan juga tarif layanan yang lebih jelas lagi melalui SOP atau standar operasional prosedur. Nah, keluhan ini muncul karena sistem Sigetuk yang masih belum bisa diakses oleh masyarakat, sehingga keterbukaan ini diharapkan akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dan juga mempermudah akses informasi secara lebih transparan.